Basri, ya luar biasa. Nah, Ibu Basri, kalau boleh saya tanya, boleh saya tanya sesuatu? Boleh Pak, silakan. Oke, ini Basri, kira-kira apa sebenarnya sih tujuan dari pertemuan kita hari ini, Basri? Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, saya ingin supaya Pak bisa berbagi ilmu dengan saya. Jadi dari saya tidak tahu, saya bisa menjadi lebih tahu. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu bahwa saya mohon kesediaan waktu dan waktu untuk bisa masuk ke kelas saya dan bisa observasi supaya itu lebih spesifik kan. Oke, siap Bu Asti. Jadi saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu Asti, gitu ya? Iya Pak. Oke, wah, dengan senang hati Bu Asti. Nah, kalau begitu saya boleh tanya lagi nih kira-kira kompetensi dasar apa yang nanti Bu Asti gunakan saat mengajar di kelas? Baik Pak. Kompetensi dasar yang akan saya ajarkan itu tentang memahami gelombang suara dan sistem akustik ruang itu pada kelas 11 Pak. Oh, jadi kompetensi dasarnya tentang memahami gelombang suara dan sistem akustik ruang. Nah, kalau begitu pasti kira-kira kompetensi apa atau area apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Asti? Baik Pak. Ini di sini ada berdasarkan kompetensi dasar yang akan saya ajarkan. Ada dua area pengembangan yang ingin saya capai. Di situ yang pertama itu meningkatkan keterampilan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua itu sama juga meningkatkan keterampilan siswa, tapi siswa itu berani mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Oke, baik Bu Asti. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas Ibu nanti ya untuk melakukan observasi tentang memahami gelombang suara dan sistem akustik ruang. Nah, mungkin area atau kompetensi yang lebih spesifik lagi yang akan dikembangkan di kelas Ibu kira-kira apa itu? Baik, yang lebih spesifik yang akan saya ajarkan pada hari Rabu nanti yaitu tentang karakteristik gelombang suara. Baik Bu Asti. Nah, dari tema karakteristik gelombang suara, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan diri ini apa? Baik Pak Wakil, berdasarkan tadi tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi, itu yaitu menginterpretasi karakteristik gelombang suara dengan sikap proaktif, kerjasama dan tanggung jawab. Jadi nanti di kelas saya itu saya akan mengajarkan tentang karakteristik gelombang suara. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Nah, di dalam diskusi kelompok itu peserta ini akan mengajarkan LKPD yang ada, terus mereka akan mempresentasikannya di depan kelas berdasarkan kelompok mereka masing-masing. Jadi hari Rabu nanti kita akan belajar tentang menginterpretasi karakteristik gelombang suara. Nah, untuk tercapai indikator tercapaian dari tujuan pengembangan diri tadi, kira-kira strategi apa yang bisa Ibu Asti lakukan di kelas itu seperti apa? Boleh diceritakan? Boleh. Baik Pak Wakil, jadi strategi yang akan saya gunakan di kelas itu yang pertama saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran itu saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Lalu saya akan menampilkan slide materi pembelajaran dan disimak oleh peserta didik. Dilanjutkan dengan diskusi sambil siswa mengerjakan LKPD yang ada. Setelah itu akhir dari diskusi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil mereka masing-masing. Oke, baik. Berarti jadi strategi yang dipersiapkan di kelas itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menanyakan slide materi pembelajaran, ya, lalu membentuk kelompok untuk berdiskusi. Nah, setelah dibagikan LKPD-nya, jadi kemudian di akhir diskusi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti dalam hal ini murid-murid dilibatkan ya, untuk berpartisipasi, saling memberikan ide, memberikan pendapat, dan ada presentasinya di mana melatih murid-murid untuk berani berkomunikasi dan bertanggung jawab. Nah, wah, luar biasa itu pasti.
strateginya sangat bagus sekali. Nah, Bu Asti, dalam setiap perencanaannya ini nih, ya pasti kan akan ada hambatan atau kendala. Nah, kemungkinan hambatan apa yang mungkin terjadi pada saat Ibu mengembangkan diri di kelas ini? Dan kalau mungkin untuk setiap pembelajaran itu pasti ada kendala atau hambatan yang saya hadapi. Tapi di kelas yang saya ajarkan ini masih bisa saya atasi. Biasanya dalam diskusi kelompok itu siswa kurang aktif. Dari situ supaya siswa aktif saya akan membagi peran. Ada yang berperan sebagai moderator, ada yang berperan sebagai penulis, dan ada yang berperan sebagai presenter. Jadi di situ siswa lebih aktif. Baik, berarti saya coba rangkumnya. Berarti untuk Ibu mengembangkan diri atau meningkatkan komunikasi diri di kelas nanti, yaitu murid-murid yang kurang aktif dalam diskusi. Nanti maka dari itu Ibu akan membagi peran untuk tiap-tiap siswa dalam kelompok, seperti menjadi moderator, menulis, dan presenter. Oke, pasti kita sudah sepakat ya untuk melakukan observasi di kelas Ibu. Berarti nanti hari Rabu kita akan melakukan observasi di kelas 11 staff. Ya, kira-kira jam berapa kita melakukan observasi? Ini untuk observasi itu berdasarkan jam yang saya ajarkan. Pelajaran saya itu nanti pada pukul 12.54 sampai jam 11. Nah, baik, terima kasih Bu Asti sudah melakukan diskusi hari ini. Sampai ketemu hari Rabu. Terima kasih banyak Bu Asti. Terima kasih pokoknya. Selamat siang semua. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, karena keadaan kalian seperti yang kalian katakan bahwa kalian dalam keadaan baik, berarti kita siap untuk memulai pembelajaran. Baik, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu ya Tuhan, kita murah menghidupkan kami untuk Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada saat saya melihat Tuhan, kami akan mengalami pembelajaran kami. Untuk itu, Tuhan Yesus ada pesan-pesan dari kami, berdoa, berdoa, kalau berarti dengan baik. Tuhan hanya doa dan firman kami, Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih kepada Novina yang sudah memimpin kita berdoa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Silakan menjawab. Jika yang berhalangan atau tidak hadir hari ini, silakan besok kelas untuk memberitahukan sebelumnya. Yang pertama, Alvin. Hadir, Bu. Oke, Alvin Baik. tidak hadir. Dahi. Hadir, Bu. Dahi Daniel tidak hadir. Edi. Hadir, Bu. Hadir. Erni. Hadir, Bu. Fadli. Hadir, Bu. Hadir. April. Hadir, Bu. Hadir. Novina. Hadir, Bu. Selvi. Seni. Hadir, Bu. Dan yang terakhir Willy. Berarti hari ini dua teman kalian tidak hadir ya. Ya, Bu. Saya harap walaupun teman-teman kalian tidak hadir, tapi ada pemberitahuannya bahwa hari ini kita akan belajar di sini tentang memahami elemen gelombang, jenis-jenis dan interaksi gelombang, yaitu KD-nya atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari tentang memahami sifat dasar dari sinyal audio. Nah, untuk kita masuk dalam sinyal audio ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Ada satu tujuan ini karena pertemuan ini materinya terlalu banyak, jadi dibagi dalam 4 pertemuan. Sedangkan untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi elemen gelombang, jenis-jenis gelombang, dan bagaimana cara interaksi gelombang suara, serta yang terakhir itu diagram karakteristik dari gelombang suara itu. Ada dalam berbagai macam atau bentuk gelombang. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Sebelumnya, sebelum masuk itu ada beberapa kita perhatikan. Ini ada poin-poin yang telah disiapkan untuk kalian tentang bagaimana pengetahuan dasar. Kita akan belajar tentang sistem suara atau audio. Di sini pengertian audio. Kira-kira ada yang paham tidak apa itu audio? Coba satu orang, audio itu berhubungan dengan apa? Coba Lovina. Musik. Musik. Ada lagi?
Audio itu diartikan sebagai suara atau bagaimana reproduksi suara itu. Ada juga selain suara, ada juga yang namanya gelombang suara. Gelombang suara itu adalah gelombang yang dihasilkan dari sebuah benda yang bergetar. Nah, dalam gelombang itu kita mengenal ada yang namanya lembah dan ada yang namanya bukit. Nah, untuk ketentuan suatu gelombang, untuk membentuk suatu gelombang dia harus terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Itu dinamakan satu gelombang penuh. Kalau setengah gelombang berarti bisa saja satu lembah, bisa saja satu bukit. Kalau setengah berarti itu namanya setengah gelombang. Sedangkan waktu yang dibentuk untuk menghasilkan satu gelombang itu adalah periode. Ada juga istilah dalam gelombang itu yang namanya selain periode, ada juga yang namanya istilah frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik atau jumlah gelombang yang dibentuk dalam satu detik dengan satuannya yaitu hertz. Ini adalah salah satu contoh sistem akustik ruang dengan peralatan yang ada. Akustik ruang itu berarti berhubungan dengan tata suara, bagaimana cara penempatan suara dari berbagai tempat. Biasanya ruang seperti ini, penempatan speaker di mana, itu tinggal kita akan belajar nanti itu di pertemuan keempat. Ada dua hal yang perlu kita pahami dalam sistem audio atau sistem suara. Yang pertama, apa itu suara? Yang kedua, bagaimana suara itu bisa dihasilkan? Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendengar? Kenapa sampai ketika saya berbicara begini kalian bisa mendengar? Kira-kira dia lewat apa? Berarti secara tidak langsung kita memikirkan bahwa dia ada media atau perantara. Kalau istilah kita di sini jembatan, jembatan yang menghubungkan antara suara yang saya keluarkan dengan telinga kalian. Itu ada media. Media itu ada 3 macam. Ada zat cair, padat dan zat gas. Oke. Yang berikut adalah peralatan suara. Peralatan suara itu di sini kita akan belajar tentang apa perbedaan komponen atau komponen-komponen yang dipakai untuk sistem audio ini. Yang berikut bagaimana komponen itu bekerja atau peralatan itu bekerja. Yang berikut adalah bagaimana memilih peralatan yang benar. Setelah kita memilih, bagaimana kita menggunakan peralatan yang ada. Ini akan menjadi tugas kalian. Silakan bentuk dalam 3 kelompok. Nanti kita akan bentuk dalam kelompok. Kita akan mengerjakan LKPD yang ada supaya paham. Maka kita akan bentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Karena kalian ada 10, 3 orang. Yang satu kelompok itu dia 4. Ayo silakan. 1, 2, 3, 1, 2. Tambah ini tidak ke sana. Dengan ini. Ayo. Nona masuk. Ini atau sana. Ini sama 1 orang. Ini LKPD kalian ya. Supaya kita lebih paham lagi tentang sistem audio atau sistem suara. Sebelum kita masuk kepada sistem akustik ruang. Sebelum masuk pada sistem akustik ruang, paham dulu tentang audio itu sendiri. Oke, silakan masing-masing kelompok dalam bentuk PowerPoint. Silakan cari tahu silakan menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku, nanti buku akan ibu bagikan, bisa juga lewat Google ya. Silakan mencari tahu. Setelah itu semuanya dibuat dalam bentuk PowerPoint. Setelah dibuat, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, karena kalian dalam bentuk tim, satu tim ada 3 orang, maka kalian diharapkan bisa berbagai peran. Ada yang berperan sebagai moderator, ada yang berperan untuk membuat slide itu, ada yang berperan untuk mencari informasi. Silakan berdiskusi, buat semenarik mungkin hasil presentasi kalian ya. Satu pertanyaan, satu slide ya, supaya bisa lebih bagus ya dengan cara penataan. Satu pertanyaan itu 1 slide.
Nomor 1. Kelompok 3 Sudah, Ibu. Berarti kita masuk dalam pertanyaan kedua ya. Bagaimana suara itu dihasilkan? Atau bagaimana menghasilkan suara atau bunyi? Siap-siap yang presentasi, moderator, silakan mempersiapkan diri, dan notulen yang tidak presentasi itu sebagai notulen ya, menulis pertanyaan atau ada kesalahan dari teman-teman silakan ditulis sebentar. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 dan kelompok 2 bagaimana kelompok 1? Pertanyaan yang ke-3. Kelompok 2 sudah selesai. Oke, cepat untuk kelompok 1. Sudah? Oke, semua kelompok sudah, berarti kita akan masuk dalam presentasi. Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan. Di situ ada beberapa peran ya untuk presentasi ini. Yang pertama sebagai moderator kelompok, yang kedua sebagai notulen, dan yang ketiga itu dia sebagai orang yang mempresentasikan. Silakan kita mulai dulu dari kelompok 2. Ayo. Kasih semangat dulu untuk kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ayo. Silakan. Notulen siap dengan berbagai pertanyaan atau dengan masukan dari teman-teman, silakan dicatat. Suara adalah apa itu suara? Suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda atau getaran suatu benda yang berupa sinyal analog dengan amplitudo yang berubah secara kontinu terhadap waktu. Suara berhubungan erat dengan rasa mendengar. Suara atau bunyi biasanya merambat melalui udara. Sudah, kelompok 1. Bagaimana, ada yang lain dari kelompok 1? Sama, kelompok ini? Sama, oke, berarti itu hasil presentasi berarti sama ya? Ya, Ibu. Lanjut, presentasi yang kedua. Bagaimana? Tidak, kelompok ini, kelompok 1, ayo, nomor yang kedua. Suara dihasilkan oleh aliran udara dari paru-paru ketika udara dari paru-paru berhembus melalui pita suara dengan kecepatan tinggi. Pita suara bergetar. Getaran tersebut menghasilkan bunyi yang kita sebut suara. Bunyi-bunyi ini bisa dibentuk untuk membentuk ucapan. Oke, membuat ucapan. Bagaimana kelompok yang lain? Sama? Kelompok yang ini? Beda. Ayo coba kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada teman yang bertugas dan kesempatan selanjutnya. Baik. Bagaimana menghasilkan suara? Suara dihasilkan oleh getaran pita suara yang berada di laring, yaitu saluran udara yang berada di antara dasar lidah dan trakea telinga. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 3. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan nanti lanjut ke pertanyaan yang ketiga, silakan kelompok 3 langsung lanjut presentasi pertanyaan yang ketiga. Berikut bagaimana mendengarkan suara. Proses mendengar suara diawali dengan suara yang ada di sekitar berupa getaran atau gelombang ditangkap oleh telinga bagaimana bagian luar. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga menggetarkan gendang telinga
tersebut berubah menjadi sinyal yang dapat dikenali oleh kita. Oke, tepuk tangan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya menyampaikan kesimpulan atau penjelasan tentang hasil presentasi. Ada pertanyaan kelompok 1 mungkin, untuk kelompok 2, kelompok 3. Sebaliknya juga kelompok 2 untuk 1 dan 3, kelompok 3 untuk kelompok 1 dan 2. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, terima kasih kalian telah bekerja menyelesaikan tugas presentasi. Pertanyaan yang pertama, coba kita lihat. Pertanyaan yang pertama tadi, apa itu suara? Suara itu seperti tadi penjelasan awal pada slide, itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh, kalian mendengar? Dengar. Dengar? Itu adalah benda yang bergetar. Nah, benda yang bergetar itu dia dihasilkan karena adanya gelombang suara. Atau benda dia bergetar karena dia punya media terantara. Oke, waktu telah selesai. Silakan nanti kalau memang tidak selesai hari ini, silakan link yang ada. Saya kasih waktu sampai jam 6 sore sebentar. Silakan masing-masing itu mengerjakan ya. Saya akan kasih waktu sampai jam 6 sore. Selanjutnya kita akan minggu depan itu kita akan mempelajari tentang peralatan suara. Apa saja yang ada pada peralatan suara itu, komponennya, cara kerja, bagaimana cara memilih, dan yang terakhir bagaimana menggunakan komponen atau peralatan suara yang ada. Tugasnya Ibu akan kirimkan di grup kelas lewat WhatsApp. Silakan nanti pulang dikerjakan. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan pertemuan yang ada. Nah, untuk menutup ini, Ibu mau kasih tahu kita kenapa kita perlu belajar. Belajar itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, dan tidak dibatasi oleh apapun. Selama kita masih hidup, kita akan terus belajar. Yang pertama, belajar itu tidak perlu hal-hal yang terlalu besar, tapi dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari diri sendiri, dalam lingkungan kecil kita, keluarga kita, dan bahkan yang saat ini kalian jalani adalah lingkungan sekolah. Silakan terus belajar, memperbaiki diri. Terima kasih karena kalian telah berbagi bersama hari ini. Akhirnya Ibu ucapkan selamat siang. Tapi untuk menutup itu saya mohon kesediaan salah satu dari kita untuk memimpin kita berdoa. Silakan. Baik, teman-teman kita berdoa. Tuhan, sekarang kami anak-anakmu berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menjaga kami dari tadi hingga saat ini. Dan sekarang kami anak-anakmu sudah selesai pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Dahid yang sudah memimpin kita. Kita akan kembali dan silakan kalian akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Selamat siang semua. Siang, Bu. Selamat siang, Pasti. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Pasti? Iya, saya lihat masih tetap segar-segar ya, Pasti. Terima kasih banyak ya, Pasti, karena sudah menginginkan saya untuk melakukan observasi di kelasnya itu. Sama-sama Pak, terima kasih juga karena sudah meluangkan waktu untuk ada bersama-sama dengan saya. Siap, baik. Nah, sangat luar biasa proses belajar mengajar di kelas 11 staff yang untuk mata pelajaran perencanaan dan instalasi sistem audio video. Nah, boleh saya tanya sesuatu dulu? Boleh Pak, silakan. Oke. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu saat melakukan proses belajar mengajar di kelas dan ada saya yang mengamati di sana? Saya senang sekali Pak. Itu karena ada bersama-sama dengan Pak bisa melakukan observasi pembelajaran yang saya lakukan.
Baik, boleh saya minta untuk Ibu jelaskan sedikit saja kalau kegiatan belajar mengajar di kelas, mulai dari kegiatan pembuka sampai kepada kegiatan penutup. Terima kasih, saya akan menjelaskan untuk kegiatan pembuka itu saya mulai dengan salam. Salam kepada peserta didik, terus meminta salah satu untuk membaca doa. Setelah itu saya akan mengecek kehadiran siswa. Saya juga akan mempersiapkan kelas, kondisi siswa, untuk menerima pembelajaran. Setelah itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan. Di kegiatan inti itu saya juga akan menayangkan slide materi pembelajaran yang akan saya ajarkan, terus membagikan LKPD. Di situ siswa akan dibentuk kelompok, mereka akan berdiskusi LKPD yang ada, terus akhirnya mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Nah, di kegiatan penutup itu ada evaluasi, saya menggunakan post-test. Post-test itu saya menggunakan Google Form. Soalnya saya menggunakan Google Form. Setelah mereka menyelesaikan evaluasi akan dilanjutkan dengan refleksi serta kesimpulan akhir dari pembelajaran yang mereka dapat. Nah, dilanjutkan dengan saya akan menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Setelah itu saya akan menutup dengan doa dan selanjutnya. Itu alur yang saya kerjakan kemarin dalam pembelajaran. Wah, luar biasa sekali Bu Asti. Jadi saya dulu sudah melakukan observasi di kelas Ibu. Saya ada beberapa catatan terkait hasil observasi saya berbasis data yang saya amati di kelas Ibu. Jadi begini Bu, ada dua aspek yang saya lihat dalam proses pengembangan diri yang sudah Ibu sampaikan ya. Pada saat praobservasi, yaitu Ibu ingin menjelaskan tentang karakteristik gelombang suara. Jadi strateginya sudah terlihat di situ dan Ibu Asti sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dan topik pembelajaran. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak agar mereka mengerti bahwa hari ini mereka akan belajar tentang apa, sehingga anak-anak mulai mempersiapkan diri untuk belajar. Nah, itu sangat luar biasa sekali Bu Asti. Lalu strategi yang kedua Bu, ketika anak-anak berdiskusi, melakukan diskusi kelompok itu terlihat sangat proaktif ya, ada kerjasama dan cukup bertanggung jawab. Kemudian mulai timbul rasa percaya diri ketika mereka mulai presentasi dari hasil diskusi kelompok di depan kelas. Nah, baik Ibu Asti, mungkin ini beberapa catatan hasil observasi saya. Kalau boleh saya bisa menanyakan sedikit lagi Bu Asti? Boleh Pak, silakan. Baik, nah kira-kira apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Asti ke depan? Baik Pak, untuk strategi pembelajaran saya akan memperbaikinya dengan menggali ilmu. Bahkan saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di PNM dan juga saya akan mencari sumber informasi di media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Baik Bu Asti.